Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Etika Widi Utami dari Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan memaparkan terkait problematika metode pembelajaran dan solusi pada program pembelajarnya. Seperti apa solusinya? Seperti apa permasalahannya? Baik, mari kita simak. Yang pertama, kita bahas lebih dahulu problematika metode pembelajaran. Ada 5 poin di sini yang saya temukan, yaitu terkait peserta didik, tujuan, situasi, fasilitas, dan tentunya guru. Problematika yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik tentunya memiliki bermacam-macam latar belakang, EQ, kemudian perilaku. Nah, dari ketiga poin tersebut perbedaannya, maka guru harus mampu menerapkan metode yang dapat diterima dari berbagai macam perbedaan itu. Selanjutnya, tujuan. Tujuan pembelajaran terkadang itu menjadi sesuatu yang mudah namun terkadang dapat dilupakan. Makanya, guru harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tanpa melupakan dari tujuannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah situasi. Situasi di dalam kelas itu tidak selalu sama. Maka guru harus mampu bersikap langsung dan dalam mengatasi situasi yang berbeda-beda ini. Dan yang poin keempat yaitu fasilitas. Fasilitas di sekolah terkadang tidak sama, yaitu tentunya ada sekolah yang memiliki fasilitas yang baik, yang kurang, maupun sangat memadai. Dari fasilitas ini tentu akan menjadi problematika dalam penerapan metode dalam pembelajaran. Poin yang kelima yaitu guru, di mana guru menjadi hal yang sangat vital di sini karena guru juga terkadang memiliki suatu problematika. Maka dari itu, guru harus mampu menyikapi dari berbagai kondisi, entah itu dari sekolahnya, peserta didik, maupun dirinya sendiri. Oke, dari kelima problematika ini, kita harus mampu menyelesaikan atau memiliki solusi. Bagaimana solusinya? Mari kita simak. Solusi program pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil KD 4.8 dan indikator pencapaian 4.8.1. Kompetensi dasar ini yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Dan indikator pencapaian kompetisinya yaitu membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Bagaimana program pembelajarannya? Yang pertama ada tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama. Karena di sini saya membagi pertemuan pembelajarannya ada 3 poin. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama melalui kegiatan pembelajaran Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis. Pertemuan kedua, melalui kegiatan pembelajaran Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis atau berupa produk. Pertemuan ketiga, melalui kegiatan pembelajaran scientific learning, peserta didik diharapkan mampu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan. Praktek ya di sini. Bagaimana metode pembelajaran digunakan? Dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua sama menggunakan metodenya yaitu Project Based Learning. Nah, pertemuan ketiga yang berbeda yaitu menggunakan scientific learning. Bagaimana media pembelajarannya? Di sini menggunakan video pembacaan puisi, yaitu sebuah jaket berlumur darah karya Taufik Ismail. Dan tentunya ada PowerPoint yang berisi gambar dan lain sebagainya. Alat pembelajaran. Alat pembelajarannya
menggunakan laptop dan ponsel pintar, dan dibantu dengan aplikasi Zoom Call Meeting, aplikasi Google Classroom, dan aplikasi WhatsApp. Sumber belajar. Ada Kemendikbud tahun 2018, Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. Dan ada dari Jasin, Habi, Rendra, sumber internet, dan sumber lainnya yang relevan. Oke, selanjutnya masuk pada inti pada kegiatan pembelajarannya. Nah, pada langkah-langkah pembelajarannya ada pendahuluan, seperti kita peserta didik merespon salam pembuka dari guru, kemudian berdoa, dan guru menyampaikan mempersiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk siap mengikuti proses pembelajaran. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk siap mengikuti proses pembelajaran. Dan guru menyampaikan tujuan dan manfaat menguasai materi pembelajaran. Dan masuk kepada kegiatan inti, ada pertanyaan mendasar, yaitu peserta didik mengajukan pertanyaan mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Dan kedua, guru bersama peserta didik bertanya jawab tentang langkah kerja menulis teks puisi. Selanjutnya, ada mendesain perencanaan produk. Mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keefektifan dan perkembangan proyek, dan ada menguji hasil, dan ada evaluasi pengalaman belajar. Dalam evaluasi pengalaman belajar, peserta didik memaparkan laporan sementara. Dan kedua, peserta didik lain memberikan tanggapan agar aktif ya. Dan ketiga, guru menyimpulkan hasil proyek sementara, yaitu penulisan puisi. Dan pada kegiatan terakhir, yaitu penutup, peserta didik bersama guru merefleksi hasil pembelajaran mengenai langkah menulis teks puisi. Di sini sudah saya cantumkan waktunya ya, ada 10 menit pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti ada 60 menit, dan penutup ada 10 menit. Pada pertemuan kedua, seperti pertemuan pertama, peserta didik merespon salam pembuka dari guru, kemudian berdoa untuk memulai pembelajaran. Dan selanjutnya masih sama, hanya kegiatan inti yang berbeda, ada pertanyaan mendasar. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan mengenai langkah-langkah dalam menulis puisi. Kedua, guru dan peserta didik bertanya jawab tentang progres menulis puisi. Jadi, pada pertemuan pertama dilakukan konfirmasi ya pada pertemuan kedua. Ada mendesain perencanaan produk, peserta didik melanjutkan kegiatan menulis puisi dan berkonsultasi dengan guru tentang puisi karangannya. Menyusun jadwal, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Bagaimana yang dimonitoring? Ada 3 poin di sini. Guru memantau proses penulisan teks puisi peserta didik mengkonsultasikan kesulitan atau kendala yang ditemui dalam menulis kreatif puisi, dan ketiga, guru melakukan pembinaan. Nah, selanjutnya menguji hasil. Bagaimana menguji hasil? Peserta didik mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik belaturan. Kedua, peserta didik menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi, kemudian memberi judul puisi yang dibuat. Pada kegiatan inti yang terakhir, seperti biasa, yaitu evaluasi pengalaman belajar. Dan pada kegiatan penutup, sama seperti pertemuan pertama, yang terakhir yaitu ada guru memotivasi peserta didik maupun menutup pembelajaran dengan salam dan doa bersama. Nah, pada pertemuan ketiga, dengan waktu 2 kali 40 menit, kegiatan pertama, yaitu pendahuluan, sama seperti pertemuan pertama dan kedua, adanya konfirmasi dan tanya jawab. Dan kegiatan inti yang berbeda. Yang pertama ada mengamati, peserta didik mencermati tayangan video pembacaan puisi berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah, karya Taufik Ismail.
Kemudian peserta didik mengamati pembacaan puisi yang dimodelkan oleh guru. Jadi guru di sini juga mempraktekkan pembacaan puisi ya. Ada kegiatan menanya, peserta didik merumuskan pertanyaan tentang cara menyajikan teks puisi secara lisan. Kedua, peserta didik diarahkan untuk bertanya tentang cara menyajikan teks puisi secara lisan. Harus aktif ya di kegiatan menanya ini. Kemudian ada mengeksplorasi. Nah, mengeksplorasi peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber terserah peserta didik dalam menyampaikan puisi secara lisan yang sesuai dengan karakter peserta didik itu. Kedua, peserta didik menyimpulkan cara membacakan teks puisi agar pesan yang diinginkan pengarang sampai kepada pendengar. Di sini juga sudah saya berikan waktu ya, ada 10 menit pada kegiatan pendahuluan, inti 60 menit, dan pada penutup 10 menit. Bagaimana penilaian proses dan hasil belajar? Ada teknik penilaian sikap spiritual, observasi pertama, bentuk instrumen berupa jurnal, ini ada pada lampiran. Mari kita langsung lihat pada lampiran. Lampiran pertama, ada sikap spiritual, ini jurnal penilaian sikap spiritualnya, bisa disimak. Seperti ini, ada nomor, waktu, nama, kejadian, butir sikap, nilainya positif atau negatif, dan tindak lanjut dalam penilaian sikap spiritual ini seperti apa. Kemudian ada penilaian sikap sosial, bisa disimak jurnal penilaian sikap sosialnya. Ada penilaian keterampilan, ada tugas berupa produk, di sini bisa disimak. Dan rubrik penilaian menulis puisi. Ada aspek kelengkapan aspek formal puisi, ada keselarasan unsur puisi, dan ada kejelasan hakikat puisi. Di sini juga ada kriteria penilaiannya dan skor yang didapatkan. Ada lembar penilaian menulis puisi. Ini pada kegiatan menulis puisi. Dan yang terakhir ada keterampilan membaca puisi pada pertemuan ketiga ya. Rubrik penilaian keterampilan membaca puisi. Ada intonasi, pelafalan, ekspresi, kinestetik atau gerak tubuh, dan penghayatan. Ada skor 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Dan ada kriteria penilaian. Bisa disimak ya teman-teman. Lembar penilaian baca puisi. Skor per aspeknya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ini detailnya. Ada nilai akhir, jumlah skor, dibagi skor maksimal kali 100. Dan ini lembar penilaian secara keseluruhannya ya. Nah, itu tadi berupa program pembelajaran dalam mengatasi berbagai macam permasalahan terkait pembelajaran, yaitu khususnya pada metode pembelajaran. Jadi sudah dijelaskan berbagai macam problematikanya, kemudian solusi pembelajarannya, solusi program pembelajarannya, ada bagaimana penggunaan medianya, metodenya, caranya, dan ada penilaian-penilaiannya, dan rubrik penilaian jurnalnya sudah komplit ya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sekian dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.